Berikut pembahasan dan kesimpulan umum modul 1-9 praktikum IPA di SD. Modul 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada modul ini saya mengamati berbagai makhluk hidup di sekitar, seperti tumbuhan dan hewan. Untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup dari hasil pengamatan, terlihat bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri bergerak, bernapas, tumbuh, membutuhkan makanan, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Pengamatan langsung membuat saya lebih mudah memahami bahwa ciri tersebut dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan umum modul 1, praktikum IPA mempermudah pemahaman konsep melalui pengalaman langsung, sehingga saya dapat melihat hubungan antara teori fenomena nyata. Pembahasan modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya. Saya mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk komponen biotik, tumbuhan, hewan, manusia, dan abiotik, air, tanah, cahaya, udara. Melalui pengamatan ekosistem sekitar, saya memahami bahwa setiap makhluk hidup saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Interaksi seperti simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan menjadi lebih jelas setelah diamati langsung di lapangan. Kesimpulan umum modul 2, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang dapat diamati langsung serta saling berinteraksi dalam lingkungan. Pembahasan modul 3, makanan. Pada modul ini saya dapat mempelajari jenis makanan, kandungan gizi, dan fungsi makanan bagi tubuh. Melalui praktikum sederhana, saya memahami bahwa makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Setiap jenis makanan memiliki peran penting dalam tubuh. Misalnya karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan, dan vitamin untuk menjaga kesehatan. Saya belajar membedakan makanan sehat dan tidak sehat. Kesimpulan umum modul 3, makanan penting untuk pertumbuhan dan kesehatan, dan setiap jenis memiliki kandungan gizi berbeda. Pembahasan modul 4, mekanika, gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Saya dapat mempelajari berbagai bentuk gerak, lurus, berubah arah, gaya tarik, dorong, dan pengaruh gaya terhadap benda. Percobaan menggunakan benda sehari-hari memberikan pemahaman bahwa gaya dapat mengubah arah, bentuk, dan kecepatan benda. Saya juga mengenal pesawat sederhana seperti tuas, katrol, dan bidang miring, serta bagaimana alat-alat tersebut mempermudah pekerjaan. Kesimpulan umum modul 4, gaya dan gerak saling berkaitan, serta alat sederhana dapat mempermudah pekerjaan. Pembahasan modul 5, kalor, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Dalam modul ini saya mempelajari bahwa kalor dapat menyebabkan benda berubah wujud seperti mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun. Percobaan memanaskan es atau air memperlihatkan bahwa perubahan wujud dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan kalor.
Saya juga belajar cara perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi menggunakan alat sederhana. Kesimpulan modul 5, kalor menyebabkan perubahan wujud dan perpindahan melalui 3 cara, konduksi, konveksi, dan radiasi. Pembahasan modul 6, gelombang. Saya mempelajari gelombang transversal dan longitudinal menggunakan selenki atau tali. Pengamatan menunjukkan bahwa gelombang merambatkan energi, bukan memindahkan materi. Saya dapat membedakan arah getar dan arah rambat pada kedua jenis gelombang, serta mengenali contoh gelombang dalam kehidupan, bunyi, cahaya, dan gelombang air. Kesimpulan modul 6, gelombang merambatkan energi baik transversal maupun longitudinal. Pembahasan modul 7, optik, cahaya, dan sifat-sifatnya. Pada modul ini saya mempelajari sifat cahaya seperti merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan melalui percobaan dengan cermin, air, dan lensa sederhana. Saya memahami bagaimana bayangan terbentuk. Sifat cahaya ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kaca pembesar, kacamata, kamera, dan lampu kendaraan. Kesimpulan modul 7, cahaya memiliki sifat penting seperti merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Pembahasan modul 8, kelistrikan dan magnet. Saya dapat mengenali listrik statis dan dinamis, serta rangkaian listrik seri dan paralel. Percobaan menggunakan baterai, kabel, dan lampu menunjukkan bagaimana arus listrik mengalir. Selain itu, percobaan magnet memperlihatkan bahwa magnet dapat menarik benda tertentu dan memiliki 2 kutub. Kesimpulan modul 8, listrik dan magnet berperan besar dalam kehidupan, terutama pada alat elektronik dan teknologi. Pembahasan modul 9, bumi dan alam semesta. Saya mempelajari bentuk bumi, lapisan bumi, pergerakan bumi, serta benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Pengamatan sederhana seperti melihat bayangan matahari atau perubahan fase bulan membantu saya memahami rotasi dan revolusi bumi. Modul ini memperkenalkan konsep dasar astronomi secara menyenangkan dan mudah dipahami. Kesimpulan modul 9, bumi dan alam semesta memiliki keteraturan seperti rotasi, revolusi, dan fase bulan. Secara keseluruhan, modul-modul ini membekali saya dengan pemahaman dasar ilmu pengetahuan alam, melatih keterampilan proses sains, serta menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena alam di sekitar kita.